kasih, di dalam nama Tuhan kita masih bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ia menyertai kita sepanjang waktu di dalam kehidupan kita. Kita percaya kuasa dan anugerah itu yang boleh kita rasakan juga pada saat ini. Karena pada saat ini ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Roh Allah sedang bekerja. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memuliakan nama Tuhan, bahkan ketika kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk meyakinkan kebenaran yang telah kita terima daripada Tuhan. Haleluya! Kebenaran oleh karena anugerah yang besar yang telah Tuhan berikan. Dan pada saat ini janji akan dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk berdagang kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan.
siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk dibentuk oleh kalimat firman. Kami siap, kami buka hati kami untuk Roh menjamah setiap hidup kami. Dan kekuatan yang baru akan kami terima ketika Roh yang menjamah hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita ucapkan doa, masuk kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab Engkau mengatakan-Mu, katakanlah kepadaku untuk menyembah-Mu. Berilah jalan dengan kasih-Mu, haleluya.
Haleluya. Kita percaya kuasa dan hadirat Allah di tempat ini. Kita percaya kuasa itu yang mengasihi kita. Bapa kita yang luar biasa mengasihi setiap kita yang ada di tempat ini. Bapa kita yang luar biasa mengasihi setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Itu yang harus kita imani dan percaya. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita akan menyerahkan kepada mereka di dalam tangan Tuhan agar senantiasa saat ini pada malam yang ke-10 ini Tuhan akan menjawab setiap pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Semuanya Tuhan jawab ketika kita datang dengan iman kepada Tuhan, dan kita percaya penyertaan Tuhan dan memenuhkan, menggenapi janjinya, supaya Tuhan memenuhkan hidup kita dengan kuasa daripada Roh Kudus. Karena ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk boleh menyaksikan kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan dengan sungguh-sungguh nanti mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar pada malam yang ke-10 ini biar Tuhan melimpahkan, memenuhkan janjinya dalam kehidupan kita. Dan juga mari kita doakan setiap anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, biar senantiasa kuasa dan rahmat Tuhan yang mengurapi setiap anak Tuhan itu. Dan secara khusus hambanya yang telah Tuhan persiapkan dan telah Tuhan urapi untuk Tuhan pakai membawakan daripada firman Tuhan Bapa pikiran kita. Senantiasa kuasa Tuhan yang menutup fokus daripada hambanya, dan firman Tuhan akan boleh buka setiap hati kita. Kita akan serahkan kepada kita di dalam tangan Tuhan. Dari pujian kami mengundang Bapak Situa Esi Daud berdoa bagi kita. Katakan kebaikan Tuhan. Mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mari kita panggil Dia Bapa kita. Karena kasih-Nya yang sempurna Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah berikan dalam hidup kita. Kasih
dalam nama Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh bahkan lebih lagi ketika kita datang pada saat ini di dalam hadirat Tuhan. Kita harus percaya dan kita harus imani pada malam ini kuasa Tuhan itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk dipenuhi oleh kuasa. Karena dengan kerinduan itulah Tuhan akan memenuhi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena ketika kuasa itu diberikan kepada setiap hati kita, kita akan menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan rohnya dalam kehidupan kita untuk menyatakan bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kuasa itulah yang harus kita rindukan pada malam ini. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang akan kita dengarkan, yang telah Tuhan urapi hambanya, Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dr. Anus J. Parosi MTH, dan telah Tuhan persiapkan untuk menyatakan kebenaran firman ini, sehingga setiap hati yang bimbang akan diteguhkan oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan sambut firman Tuhan dengan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari nyatakan dengan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, hidupku diberkati hingga hari ini. Ini hidupku untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari nyatakan dengan segala hati kita, dengan pujian sebagai perkataan daripada Tuhan.
2021 ini, kami percaya akan ada nubuat, akan ada mujizat, akan ada bahasa roh, akan nyata pada malam hari ini. Bertanda Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Senang bertemu dengan saudara untuk membagikan firman Tuhan. Kiranya di pada malam yang terakhir ini kita klaim Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan terima mujizat yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sebenarnya apa itu bahasa roh, dan itu akan nyata di pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, back to Bible, artinya kita kembali kepada pemahaman tentang bahasa roh sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau mungkin saudara pernah dengar di gereja lain ada pendeta yang mengajari bahasa roh, bahkan ada di gereja-gereja tertentu ada kursus bahasa roh. Ya, tapi kita lihat apakah itu alkitabiah, apakah itu pandangan teologis atau tidak. Ya, kalau saudara nanti jalan-jalan ke gereja yang lain, kalau saudara sebagai jemaat baru, maka mereka akan training saudara berbahasa roh. Ayo sini, sekian kita berbahasa roh, belajar bahasa roh. Bapak Ibu saudara-saudara, bahasa Inggris boleh dipelajari, gurunya ada. Ya, bahasa Jerman ada, bahasa Arab juga ada. Semua bahasa di dunia ini bisa dipelajari dan gurunya juga ada. Tetapi bahasa roh, dari mana kita tahu, dari mana kita terima? Baik ke Bible, kembali kepada Alkitab. Nah, kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di Kisah Rasul 2. Dan hari ini kita harus paham betul, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kiranya ini boleh nyata pada malam hari ini, di malam yang terakhir ini. Puji Tuhan. Nah, kita baca dulu di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan inilah yang disebut dengan hari Pentakosta, pencurahan daripada Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ya. Sama-sama kita baca ayat 1. Satu-satu, iya. Oke. Hari Pentakosta itu 10 hari setelah hari kenaikan. Ya. Jadi 10 hari yang lewat kita sudah merayakan apa? Hari kenaikan. Dan itulah sekarang hari raya Pentakosta, dan besok itu puncak perayaan. Puji Tuhan. Tanggal berapa hari? 22. Ulang tahun gereja kita tanggal 22 bulan 5 tahun 2010, peletakan batu pertama di gereja ini oleh Tuhan beserta dengan para hamba Tuhan. Kita nanti berdoa, besok itu akan juga kita rayakan, kita berpesta karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sama-sama kita baca satu-satu ya ayat pertama. Ya, ayat 2. Terus, nah ini ciri-ciri di Yerusalem ketika murid-murid itu menantikan janji yang disampaikan Kristus ketika dia naik ke surga. Ya, di hari Pentakosta terjadi, dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang, dan hingga pada mereka masing-masing. Terus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus, iya, seperti, perhatikan,
itu pemberian daripada Tuhan. Itu nggak diberikan pendeta sebagai gembala kita. Makanya kepada siapa itu diberikan? Kepada yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara bisa terima itu. Katakan amin. Yang penting tulus, ikhlas, tulus, satukan hati, satukan pikiran. Semua buang dulu yang mengganggu pikiran kita untuk datang daripada kepada Tuhan. Ketika nanti kita berdoa, jangan ingat pintu rumah menjadi ya. Entok nama semakin, horbo nama lakian, akhirnya nama materi inggas naik. Semua itu pikirkan. Ayo murah lakian tinggal lebih saya dan naik. Bukan menangani. Itu kau usah dipikirkan itu semua. Katakan amin. Ya, semua itu jangan dipikirkan dulu. Bisnis atau tadi pagi ada penagih utang, itu nggak usah pikirkan. Ya, atau kita besok jadi tempo pembayaran utang, itu nggak usah dipikirkan. Hari ini kita cari Tuhan, cari Roh, agar Tuhan boleh membaptis kita dengan Roh. Puji Tuhan. Yang utang, yang dicari orang, itu patahkan dulu itu semua. Ya. Nah, jadi di sini Alkitab berkata bahwasanya bahasa Roh itu diberikan oleh Roh sendiri. Itu nggak dipelajari. Bukan seperti gereja-gereja sekarang. Gereja sekarang tampang keren rasa paten. Ya, kursus bahasa Roh sudah ada di dua. Ada gereja di sana setiap hari Kamis kursus bahasa Roh mereka. Ya, Bu, apa yang saya katakan ulangi. Ya, maka pendetanya akan mulai sama pelayannya. Apa yang saya katakan ulangi? Sandal lama, sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal baru, sandal jepit. Itu aja diulang-ulang terus. Ya, nanti Bu hafal di rumah ya. Dihafalnya sambil dia kok. Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal lama, sandal jepit. Ya saudara-saudara, itu bohong itu. Gereja, saya katakan kepada saudara, kalau ada gereja yang seperti itu adalah gereja bohong-bohongan. Gak ada itu. Gak ada kursus bahasa Roh. Itu asli dari Allah sendiri. Yang ini sambil dia berbahasa Roh. Wah, saudara bayangkan, diangkut sambil bahasa Roh dihafal. Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sambil diangkut. Kenapa? Karena bulan depan kita ujian bahasa Roh, baru tamat resmi menjadi jemaat. Seperti perguruan yakin. Ya, testing, seleksi, baru tamat masuk jadi siswa. Ke surga nggak seperti itu. Puji Tuhan. Nah, agar kita memahami sebenarnya apa itu bahasa Roh, dan hari ini itu yang kita klaim kepada Tuhan. Nah, kita lihat dulu, kita buka di Kisah Para Rasul 2, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Maaf ya. Kisah 1 Korintus 14, 1 Korintus 14. Ya. 1 Korintus 14, kita mulai ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita lompat-lompat ya. Saya mau kita mulai dulu di ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, agar nanti saudara tidak terkecoh dengan ajaran-ajaran gereja yang memalsukan. Ya, kita perhatikan ini. Baik, coba kita belajar dari Alkitab. Ayat 4, sama-sama kita baca. 1 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh? Perhatikan itu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh? Ia membangun dirinya sendiri. Ia membangun diri sendiri. Ya, makanya bahasa Roh itu ada. Dan jujur saya katakan, saya pernah itu ketika saya dibaptis melalui Roh, saya rasakan itu ketika saya di bangku SMP. Saya dilupakan, dituntun dengan pendeta Asia Nifar almarhum.
Dan di sana kami banyak yang dibaptis dengan Roh. Kami rasakan itu. Dan kami ketika kami berdoa, kami tidak di alam dunia ini kami rasakan, tetapi kami berada di dalam satu alam pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami tidak tahu ketika itu apa yang terjadi. Sampai kami diamini, baru kami terjolong. Ya, Bapak Ibu Saudara, enak sekali berbicara dengan Tuhan. Itu ketika saya waktu di SMP mulai saya dipakai Tuhan dan dibaptis dengan bahasa roh. Hari ini saudara-saudara klaim itu harus saudara mampu Tuhan pakai saudara, lidah saudara untuk mengucapkan itu. Puji Tuhan. Ya. Nah, tetapi satu-satu ya. Tetapi siapa yang berbuat? Iya, perhatikan ini. Kalau ada roh di dalam hidup kita, itu pertanda kita membangun diri. Yang pertama, yang kedua, yaitu bernubuat. Saudara harus mampu melihat orang agar saudara tidak terkecoh dengan orang lain. Harus mampu. Ya, harus mampu saudara melihat apakah dia itu ada roh atau tidak. Ucapan-ucapannya juga harus saudara pahami. Kalau saudara tidak pahami, nanti saudara terkecoh dengan dia. Roh, perhatikan, jika roh Allah di dalam hidup kita, maka roh kedagingan dari orang lain itu bertentangan dengan kita. Tetapi ketika kita satu roh dengan dia, maka kita akan tetap berdamai dengan dia. Puji Tuhan. Jangan seperti antara siapa? Daud dan Saul. Dua roh hinggap di antara mereka. Satu roh jahat, satu roh kudus. Perhatikan ini. Daud dihinggapi dari roh Allah, sementara Saul dihinggapi dengan roh jahat. Makanya setiap mereka bertemu, ia bertengkar terus. Gak mungkin itu bisa satu. Itu gak mungkin. Kecuali mereka jahat sama jahat. Karena sama seperti yang saya katakan, iblis tidak pernah bertengkar dengan iblis. Ingat itu, iblis tidak akan pernah bertengkar dengan iblis. Mereka tetap kompak, bergotong royong mereka. Ya, mereka bersatu teguh, bercerai mereka pasti runtuh. Tetapi mereka tidak akan pernah runtuh, mereka tidak akan pernah bercerai. Ya, nah. Tetapi siapa yang bernubuat? Kalau saudara, kalau kita ada roh, maka saudara boleh berkata tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ingat, kamu seperti ini. Dan itu pasti terjadi. Puji Tuhan. Saudara harus bisa seperti itu. Menurut penglihatan saya, perhatikan, Anda boleh berkata tanggal sekian, bulan sekian ke depan ada hal seperti ini. Roh itu yang melihat keadaan sampai jauh ke depan sana. Roh itu mampu melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang. Tuhan berikan kepada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mampu bernubuat. Peristiwa yang akan datang dia sudah tahu duluan. Puji Tuhan. Ya, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya. Nah, terus kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Satu-satu ya. Jadi saudara-saudara, jika apakah namanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu Iya, perhatikan itu. Ya, jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, jadi artinya orang yang berbahasa roh, orang yang dihinggapi oleh roh, dia harus mampu
penuh Roh Kudus itu dia khotbah terus, itu bicara tentang Tuhan, bicara tentang surga. Ketika bertemu bagaimana pelayanan, bagaimana sekolah minggu, bagaimana pemuda dibangun, bagaimana pembangunan gereja, bagaimana gereja agar berhasil, itu aja dipikirkannya. Dia nggak pernah pikirkan, aku tadi begini Pak, aku tadi begini, bagaimana, begini, nggak ada yang dipikirkan ini. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang dari roh itu memikirkan hal-hal dari roh, tetapi orang yang hidup di dalam daging, dia memikirkan hal-hal daging, uang, penghasilan. Nah itu aja dipikirkan dulu. Asal waduh cendro, asal lupa, waduh cendro. Kalau itu cocok sama dia. Itu orang-orang yang duniawi itu. Asal sinuru, sedia pun. Asal sinuru cendro. Itu enggak betul ini. Mudah cair, orang debat berada di depan diri Pak, dan cair, nah itu enggak berarti. Tapi saudara harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus di ayat, kita sambung di ayat yang ke-13, langsung saja kita lompat ya. Ayat yang ke-13. Perhatikan ini. Jadi bahasa roh itu bukan seperti yang sekarang gereja-gereja yang sekarang. Balas sikap mawar nggak seperti itu bahasa roh. Nanti akan kita pelajari sebenarnya bahasa roh itu bagaimana. Terus ayat 13 ya, satu ya. Iya, perhatikan ini ya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ya harus berdoa. Kalau saudara mau berbahasa roh, saudara mau hinggap dengan roh kudus, saudara nggak berdoa, masih lihat kiri kanan, bolong sana bolong sini, nggak ada roh. Roh apa itu? Itu roh ngantuk, roh bosan, roh apa itu? Sini. Ini tinggi semua pasingan. Itu nggak tahu roh apa itu, ya. Tapi di GP nggak ada yang seperti itu. Katakan amin. Semua jemaat ini dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, apa katanya? Ia harus berdoa supaya apa katanya? Diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Maka saudara yang dikasih sama Tuhan, ketika terjadi hari Pentakosta, semua mereka yang berada di satu tempat di Yerusalem, mereka semua berbahasa. Mereka dengar, bukankah mereka ini berbahasa kita? Enggak, ini berbahasa kami. Itu kok berbahasa mana? Yang salah berbahasa Melayu. Yang salah seperti ini. Di Yerusalem terjadi seperti itu. Bahkan ada orang yang menganggap bahwasanya murid-murid itu dikatakan apa? Mereka karena mabuk anggur. Jadi kalau Pentakosta ini kalau dibilang pun Pentakosta Mbak Yesus nawartannya dulu pun seperti itu juga. Mereka membangun itu begini. Akhirnya Pentakosta kita lebih tua Pentakosta dan begini. Ya, itu biasa itu. Karena itu juga pernah terjadi di mana? Di Yerusalem. Di Kisah 2 ayat 13. Coba kita baca. Perhatikan ini. Ya, kalau Pentakosta ini dia orang itu dulu memang ada. Pentakosta mereka udah do imusna, do pemunah menjadi sampai angkuiban itu tokan. Mulu itu juga pak yang putih. Wah, nak minum lagi dia. Dia gitu, dia sudina, nak minum teh. Kadang-kadang tuan, wah sampai ini dia terus sudina, dan terasa, gak bisa gitu lagi. Puji Tuhan. Banyak orang yang melihat itu, tapi Alkitab ayat 13 coba sama-sama kita baca satu-satu ya. Karena itu siapa? Siapa yang berkata-kata dengan Kisah para Rasul 2, Kisah 2 bukan 1 Korintus, Kisah 2 ya, ayat 13. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Iya, kita harus beda. Mungkin gitu.
Itu yang mana pengen itu biasa. Pentakosta ada dulu. Pentakosta ini dibilang ini bidat. Dulu bidat ini. Pada Pentakosta pernah dulu sama bilang Pentakosta nggak kote-kotein. Muhammad nggak kote-kotein. Itu dulu. Dia ada. Sekarang orang sudah dibantah. Gereja di dia mah Pentakosta. Nampak dari wajah Pentakosta. Dari mana Bapak lihat? Itu kan dari wajah Pentakosta kan dari tutur katanya dari wajahnya ada Roh Kudus. Ya, itu sekarang kalau saudara bertemu dengan orang harus orang berkata kepada saudara, Anda orang kami itu Pentakosta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau kita pun dibilang nanti kayak anggur, minum nira, buat nias atau apa, ya itu biasa. Itu dulu dari bilang juga. Ketika mereka itu penuh dengan Roh Kudus, banyak orang sekarang mereka itu malu anggur. Ya. Nah, kembali kepada ayat ke-14 di 1 Korintus 14 ayat 14 ya. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Nah, perhatikan ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, apa katanya? Maka roh pula yang berdoa. Bukan ini lagi, enggak. Ketika kita mau berdoa ini enggak nampak lagi. Nakingan macam kareta. Kareta sipul hami. Kadang-kadang mau kita marah hati. Makanya kita Tuhan kasih marham. Ala nang nak istri dan Tuhan kasih marham. Tadi dia melintas. Ya, itu terganggu. Kalau ada nanti sudah berdoa seperti itu, teruskan saja, pusatkan perhatianmu. Kalau ada pikiran yang mengganggu, pusatkan itu. Cari Tuhan, tuluslah agar roh hinggap di atas kita semua. Puji Tuhan. Biasanya kalau kita berdoa, asih marham Tuhan, asih marham. Tuhan lagi pasangan yang tadi ini, pengen nyamatan menurut segala itu. Warna pinang, pastor. Suatu tak budak kusira ibarat mungkin pernah ingat anakku suatu budak kusira itu biasa, itu terganggu. Itu semua itu harus kamu hilangkan. Puji Tuhan ya. Apalagi lo proyek kan nakian Tuhan asih orang sabar baru jadi proyek ini asih orang Tuhan dia mah proyek nakian pertama-tama dia doa tentang Roh Kudus hingga kata nakian proyek ini si Tuhan nggak ngomong apa yang terjadi ngomong Tuhan si Tuhan amin berarti kata Tuhan Roh Kudus hingga kalau ada seperti itu nanti hilangkan itu semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita tidak memahami tentang bahasa roh yang disampaikan teman kita nanti yang di samping kita, perhatikan itu, kita baca dulu karena itu ada peristiwanya ada. Bukan Alkitab ini asal ditulis lembaga Alkitab Indonesia lah, enggak. Itu nyata ya. Nah, di 1 Korintus 14 ayat 27 ya. 1 Korintus 14 ayat 27. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, apa katanya? Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi bukan seperti sekarang, bukan seperti gereja-gereja ini balas sikap, sandal selalu, sandal sini, sandal lama, habis itu pulang. Harus pendetanya mengerti dan memahami, bukan dikursuskan. Kalau di gereja lainnya seperti 2 malam mereka nggak buat ini, karena mereka katanya tiap hari kami berbahasa roh, nyuci pun kami berbahasa roh juga. Jangankan nyuci Pak, kadang-kadang kami bertengkar berbahasa roh juga. Coba saudara bayangkan, mereka bertengkar sambil berbahasa roh. Makanya kalau orang-orang yang sering berbahasa roh itu, kau nggak pernah ibadah, kau tahu itu sambil mereka bertengkar sambil berbahasa roh. Saya nggak tahu entah bahasa roh apa yang mereka pakai, tetapi
Tapi baik to Babel, mari kita kembali kepada Alkitab. Biarlah Roh yang menyatakan itu di dalam hidup kita sehingga kita berbahasa roh. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan hari ini pusatkan perhatianmu, pusatkan pikiranmu di malam yang terakhir ini, di doa 10 malam 2021 ini. Kiranya Tuhan mencurahkan rohnya atas kita semua. Bahkan kalau ada yang bernubuat, ada yang berkata-kata dengan roh, biarlah roh itu yang menyatakannya kepada hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berlutut memuji Tuhan. Haleluya.